Jadi sebelum kita ke Mesir atau ke Timur Tengah itu ada yang namanya mediator sebagai tempat untuk persiapan dan pengarahan ke sana. Itu jadi 1 tahun di Cianjur di mediator, nama mediatornya Al-Kautsar. Kemudian di Mesir pun sebelum kita kuliah, kita 1 tahun kuliah bahasa dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Yosef Amiluddin. Pada kesempatan ini saya kedatangan tamu jauh-jauh dari mana, guys? Dari Mesir, jauh-jauh dari Mesir. Beliau ini sudah kurang lebih 2 atau 3 tahun menempuh pendidikan di Mesir, dan kebetulan kita teman satu SMP. Dan kalau kata orang tua kita, Mas, sebenarnya masih saudara ya, masih saudara. Tapi lebih jelasnya untuk perkenalan boleh kita serahkan aja ke orangnya langsung. Dengan siapa ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Gias Al-Ghifari. Siap. Itu dulu satu kelas dengan Yosef di SMP. Saya berasal dari Tasikmalaya, tepatnya Singaparna Lewisari. Itu kemudian alhamdulillah qadarullah saya diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Wah, mantap, alhamdulillah. Nah, yes, kita berapa tahun nggak benar-benar nggak ketemu itu berapa tahun? Semenjak tahun berapa? Ada 4 tahunan ya kita gak ketemu. 4 tahun 4 tahun sejak 2017. 2017-an ya, berarti saya waktu masih mulai kuliah tuh tahun 2017 lulus SMA, dan dia sudah mulai ya. Jadi kita tahun lulusnya bareng. Cuman teman-teman satu angkatan ini kebanyakan mereka sudah wisuda, tetapi saya ketinggalan 2 tahun. Itu saya baru tingkat 2 sekarang. Kenapa? Karena dulu tahun pertamanya itu saya di Cianjur. Itu jadi sebelum kita ke Mesir atau ke Timur Tengah itu ada yang namanya mediator sebagai tempat untuk persiapan dan pengarahan ke sana. Itu jadi 1 tahun di Cianjur di mediator, nama mediatornya Al-Kautsar. Kemudian di Mesir pun sebelum kita kuliah, kita 1 tahun kuliah bahasa dulu. Itu sama baik di Mesir, di Turki itu ada yang namanya Daurul Lughoh, DL, itu 1 tahun kuliah bahasa dulu gitu. Kalau kita ke Mesir kita kuliah bahasa 1 tahun bahasa Arab. Kalau di Turki kita 1 tahun dulu belajar bahasa Turki. Setelah 1 tahun di sana baru kita masuk perkuliahan. Oh gitu ya. Itu. Berarti untuk persiapan sekitar 2 tahunan ya? Itu cuma persiapan. Iya, berarti tenggang waktu dari lulus SMA sampai masuk perkuliahan tingkat 1 semester 1 itu 2 tahun. Itu 1 tahun persiapan, 1 tahun kuliah bahasa. Nah, betul. Nah, ini nih yang sebenarnya mau saya tanyakan tuh, kenapa kok milih Mesir? Karena gini, teman-teman yang belum tahu di rumah, Gias itu sejak SMP saya kenal. Dia ini lebih fokus ke bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kalau di kelas dia udah paling mahir lah kalau soal bahasa Inggris, dari mulai ngomong sama guru bahasa Inggris aja dia udah paling lancar. Bahkan saya sempat belajar dikit-dikit bahasa Inggris dari Gias gitu, kayak rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Cuma pas saya lulus lihat Gias, ini kok bisa gitu ke ujug-ujug ke Mesir, kalau orang Sunda ujug-ujug, padahal sama sekali waktu SMA pun kita masih sering main ya. Waktu SMA gak pernah lihat bibit-bibit kayak yang mau ke sana gitu, soal agama dan lain sebagainya. Tapi bisa ke sana kok, apa sih yang melatar belakanginya gitu. Orang-orang bilang banting setir, gitu. Tapi kalau saya bilang bukan banting setir, mobilnya sampai keguling gitu. Jadi kecelakaan lalu lintas. Dia sini katanya kecelakaan lalu lintas sampai bisa
ke Mesir gitu kan. Banting Kenapa? setir ya kan, saking bantingnya. Terlalu ngebanting. Terlalu gitu. ngebanting. Kenapa itu? Gitu. Ya, jadi memang dari latar belakang keluarga saya juga keluarga dunia semua. Itu guru matematika. Ayah saya kebetulan dosen bahasa Inggris, sehingga dari kecil juga dididiknya bahasa Inggris. Itu ketika SMP gabung dengan organisasi-organisasi bahasa Inggris, kemudian SMA pun pernah studi banding ke NUS, National University of Singapore, gitu, untuk melakukan studi banding ke sana. Nah, dan memang sejak dari SMP sampai SMA dan di akhir SMA pun itu orientasi untuk melanjutkan ke kuliah itu ke Barat, ke Eropa, ke Inggris ataupun ke Amerika. Iya, benar. Itu pun saya pun sudah mencari-cari itu bagaimana jalur beasiswa misalnya ke Oxford, ataupun ke Jerman, ataupun misalkan yang paling banyak ke Harvard Amerika, gitu ya kan. Gitu. Cuman singkat cerita, ketika saya baca-baca bahwa yang saya sadari sama seperti yang bagaimana sadarnya Habibie, Profesor B.J. Habibie ya kan. Betul. Ketika beliau sakit berat, itu beliau menuliskan suatu caption gitu ya kan. Yaitu, alhamdulillah, qadarullah, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa menjadi bapak teknologi Indonesia. Tetapi kemudian saya sadar bahwa ilmu agama itu lebih manfaat. Benar. Gitu ya kan. Dan akhirnya singkat cerita saya tertarik ke arah sana, ya kan, bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat, lebih dibutuhkan, dan lebih nikmat juga bagi para pemiliknya. Iya, betul. Itu. Mulai itu saya mencari-cari universitas-universitas yang berfokus kepada Islam. Itu terlebih lagi pada saat itu 2017-18 itu lagi ramai-ramainya UAS, Ustaz Adi Hidayat. Iya, itu. Begitu. Wah, ini kebetulan saya menjadi suka ke arah sana, dan kebetulan pada waktu itu ada tokoh-tokoh yang bermunculan yang dari sana. Nah, maka saya tertarik ke sana. Itu mencari-cari bagaimana cara masuk ke sana. Berbulan-bulan gak menemukan jalan. Itu, dan akhirnya jalannya pun gak disangka-sangka itu. Min haitsu la yahtasib. Itu kalau anak-anak santri candanya min haitsu la arif gitu ya. Dari jalan yang gak diketahui ya. Iya, betul. Karena gini, kalau yang saya tahu, kamu tuh sejak SMP juga udah kayak jarang gitu ya ngaji juga. Jarang belang betong kalau orang Sunda bilang. Kalau orang Sunda bilang ya kayak yang sekarang ngaji nanti enggak, sekarang ngaji kayak gitu kan. Kalau yang saya tahu, bahkan kalau main pasti aja enggak ngaji dan lain sebagainya. Tapi yang apa sih yang membuat tertarik kok bisa terpikir Al-Azhar gitu? Gimana itu? Gitu. Kemudian setelah saya tertarik kepada dunia yang seperti itu mulailah kita memilih. Memilih universitas mana nih yang paling cocok. Gitu, apakah Al-Azhar, apakah Tunisia, apakah Zaitunah, Qairwain. Itu kan 3 universitas tertua di dunia. Iya, betul. Itu kan Zaitunah, Qairwain, kemudian Al-Azhar. Gitu. Dan dari semua universitas-universitas itu atau madrasah-madrasah di Timur Tengah, yang paling masyhur, yang paling mu'tamad, maksudnya yang paling berkompetensi gitu, yang paling bergengsi, itu Al-Azhar. Iya, betul. Gitu. Betul. Al-Azhar. Kenapa Al-Azhar paling bergengsi? Karena di Saudi Arabia, di Mekah itu ada yang namanya Madrasah Salatiyah Mekah. Madrasah Salatiyah ini tempat ngajinya Syekh Hasim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gitu. Dan Madrasah Salatiyah ini saking bergengsinya dijuluki Al-Azharnya Mekah. Gitu. Kemudian di India pun ada yang namanya Madrasah Darul Ulum Doban India, terkenal dengan ulama-ulama hadisnya. Maka saking berkompetensinya Darul Ulum Doban India ini, maka dijulukilah Al-Azharnya India. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa ketika
Salatiyah Mekah dan Darul Ulum di Doban India dijuluki Al-Azharnya India, dijuluki Al-Azharnya Mekah, bagaimana Al-Azhar itu sendiri yang dinisbatkan. Iya. Gitu ya kan? Iya. Gitu. Dan memang ulama-ulama Al-Azhar itu bahasanya mutafannin itu segala bisa. Iya. Gitu. Multitalenta. Nah, gitu. Ada misalnya salah satu syekh besar Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah namanya. Beliau mufti, beliau ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli usul fiqih. Tetapi beliau juga ahli kimia. Beliau juga ahli matematika. Itu ada Syekh Yusri, salah satu syekh besar juga. Beliau dokter. Nah, itu. Jadi Mesir itu ada satu istilah yang menyebutkan bahwa sejak sebelum Nabi Muhammad lahir, Mesir itu tempat orang-orang cerdas dan tempat mencerdaskan orang. Oh iya. Nah, itu. Jadi memang di sanalah pusat ilmu yang paling banyak, yang segala ilmu apa baik pun ada gitu ya kan. Iya. Gitu. Orang cari ke sana kan gitu ya. Kalau zaman dulu. Iya gitu. Ya kayak di laut gitu, kita tinggal bawa wadahnya aja. Iya itu. Gitu, Bawa ya kan? otak. Bawa otak. Bawa duit juga. Iya kan. Siap. Gitu. Makanya kenapa Mesir itu disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Gitu. Yang paling terkenal di Al-Baqarah ayat 61 di halaman 9. Itu sebelah kanan tengah agak ke bawah dikit. Udkhulul Misra. Gitu ya. Ihbitu Misra. Itu fa innalakum ma sa'altum. Pergilah kalian ke Mesir. Karena sebenarnya di Mesir itu kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Iya, betul. Maka saya memutuskan untuk memilih Al-Azhar. Wah, mantap nih. Ini biar bisa jadi inspirasi juga ya buat sahabat-sahabat di rumah nih. Bahwasannya gak harus gimana ya, gak harus, yang penting usahanya aja kan gitu. Pasti Gias ini yang harus dijalani ketika menginginkan ke Mesir kan cukup berat lah, dari mulai belajar, saya rasa dari nol lah gitu ya kan. Gias ini dari nol belajar untuk bagaimana caranya bisa masuk ke Al-Azhar gitu. Kalau saya dulu makanya lihat Gias itu SMP, SMA, ya sempat kayak yang ya si Gias mah tuh bisa ngaji iya gitu, semacam meremehkan lah. Karena kan saya gimana ya, Gias tahu sendiri kan, saya itu ya lingkungan seperti apa gitu kan. Orang-orang dunia tapi tiba-tiba ke akhirat ya kan. Nah, gitu. Kalau saya yang backgroundnya Gias tahu sendiri kayak gitu dan malah terjun ke dunia gitu, yang gimana backgroundnya sebagian besar soal dunia gitu. Kalau Gias justru terbalik. Nah ini yang menjadi perbedaan. Cuma pasti akan ada pertanyaan nih, akan ada pertanyaan soal latar belakang Gias sudah, dan ini sudah saya rasa sudah pasti memotivasi sahabat-sahabat di rumah untuk semakin berusaha supaya bisa masuk ke kampus atau universitas yang menjadi impian banyak orang gitu. Karena mau bagaimanapun kan Al-Azhar itu, ya siapa sih orang yang enggak tahu Al-Azhar? Siapa sih orang yang kalau ditawarin mau nolak gitu? Gitu kan. Nah, kalau Gias sendiri besar motivasi itu dari diri sendiri atau keluarga sih? Kalau keluarga saya itu cenderung menyerahkan apapun kepada saya. Oh, bagus. Itu. Yang penting benang merahnya tetap terjaga. Maksudnya benang merah itu tetap belajar, tetap mencari ilmu. Bagaimanapun, mau rambut panjang, mau gayanya kayak gini, mau beli ini, mau beli itu, asalkan intinya tetap dijalani. Gitu. Baik mau di universitas ini, di Indonesia, di Barat, di Mesir, itu bebas. Itu kalau dari keluarga itu. Cuman ya keluarga pun menginginkan yang terjun dalam dunia agama seperti itu. Maka ya keluarga memberikan kebebasan. Cuman ketika saya memilih di bidang agama, keluarga supportnya lebih. Oh, lebih besar, lebih tinggi besar, lagi ya. Harapannya lebih besar gitu ya kan. Kemudian kebanggaannya juga lebih besar. Seperti itu.